Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem keamanan terdistribusi. Sebelum kami lanjut ke dalam materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Komartian Nugraha dengan NIM 2215101070. Ada teman saya Sarul Ramadan dengan NIM 2215101083. Yang ketiga, Yeremia Ginting 2215101059. Keempat, ada Pandey Satria Prajadinata dengan NIM 2215101045. Yang kelima, Rapalindo Ilham Kusuma dengan NIM 2215101072. Yang keenam, Deo Ketut Yude Prawira dengan NIM 2215101068. Baik, di sini saya Komartian Nugraha akan menjelaskan pengertiannya. Sistem keamanan terdistribusi adalah pendekatan dalam keamanan informasi yang menyebar elemen-elemen keamanan di seluruh jaringan atau infrastruktur. Ini meningkatkan keamanan dan ketersediaan sistem dengan memanfaatkan redundansi dan distribusi, mengurangi risiko serangan cyber atau kegagalan perangkat. Selanjutnya ada karakteristik sistem keamanan terdistribusi. Karakteristik utama dari sistem keamanan terdistribusi adalah kemampuannya untuk memberikan redundansi, skalabilitas, dan toleransi kesalahan yang tinggi. Ini membantu kita untuk meningkatkan keadaan sistem secara keseluruhan. Untuk redundansi tersendiri adalah penggunaan ganda atau berlebihan dari komponen keamanan seperti server, data, atau koneksi jaringan. Untuk skalabilitasnya, kemampuan sistem untuk secara efisien menangani peningkatan atau penurunan dalam volume pengguna data atau beban kerja tanpa mengorbankan kinerja atau keamanan. Dan yang terakhir, toleransi kesalahan yang tinggi mengacu pada kemampuan sistem untuk tetap berfungsi secara efisien meskipun ada kegagalan atau gangguan pada salah satu komponen atau bagian dari sistem tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Sahrul Ramadan dengan NIM 2215101083. Yang pertama di sini saya akan memberikan contoh arsitektur sistem keamanan terdistribusi. Yang pertama ada front-end load balancer, yaitu sebuah load balancer berada di depan infrastruktur sistem untuk mendistribusikan lalu lintas masuk ke berbagai server back-end. Nah, berfungsi sebagai titik masuk utama ke sistem dan juga dapat memberikan lapisan pertahanan pertama dengan memfilter lalu lintas yang masuk. Lalu yang kedua contohnya ada firewall terdistribusi. Beberapa firewall ditempatkan di beberapa titik dalam jaringan untuk melindungi sistem dari serangan cyber yang beragam. Setiap firewall mengelola lalu lintas yang melewati titik tempat mereka ditempatkan, memberikan perlindungan tambahan terhadap ancaman. Lalu selanjutnya contohnya yaitu ada server replication, yaitu server-server utama direplikasi di beberapa lokasi fisik yang berbeda. Data disinkronkan secara teratur antara server-server ini untuk memastikan ketersediaan data yang tinggi dan mampu pemulihan yang cepat jika salah satu server mengalami kegagalan. Lalu selanjutnya ada sistem pendeteksi intrusi terdistribusi atau IDS, yaitu sensor-sensor IDS ditempatkan di berbagai titik dalam jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan.
Informasi dari sensor IDS ini dikumpulkan dan dianalisis secara terpusat untuk mengidentifikasi ancaman potensial dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Lalu selanjutnya ada enkripsi data terdistribusi, yaitu enkripsi data dilakukan di berbagai tingkat, termasuk saat data berada dalam perjalanan melalui jaringan dan saat data disimpan di server. Kunci enkripsi juga didistribusikan dengan aman di seluruh sistem untuk mengamankan data. Lalu selanjutnya, contohnya yang terakhir yaitu ada sistem manajemen keamanan sentral, yaitu sebuah sistem manajemen keamanan sentral mengkoordinasikan dan mengelola sebuah komponen keamanan terdistribusi. Ini memberikan visibilitas dan kontrol yang konsisten atas keamanan sistem secara keseluruhan. Untuk manfaatnya sendiri, sistem keamanan terdistribusi ada 3 yang saya sebutkan. Yang pertama, ada keandalan yang lebih tinggi, yaitu bagaimana sistem terdistribusi dapat meningkatkan keandalan dan ketersediaan data. Lalu yang kedua ada skalabilitas, yaitu bagaimana sistem terdistribusi dapat dengan mudah diperluas sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga, keunggulannya ada di bagian kinerja, yaitu menjelaskan bagaimana sistem terdistribusi dapat meningkatkan kinerja melalui pemrosesan paralel. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pandi Madin Satria Pratnata dengan NIM akhir 045. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan risiko dalam sistem keamanan terdistribusi, di mana dalam tantangan dan risiko ini memiliki ada beberapa, yaitu yang pertama koordinasi komponen. Di mana koordinasi komponen memastikan bahwa semua komponen keamanan terdistribusi berfungsi secara terkoordinasi dan efektif, serta dapat berkomunikasi satu sama lain dengan baik. Yang kedua, konsistensi data, di mana menjaga konsistensi data di seluruh sistem terdistribusi, terutama saat data disalin atau disinkronkan antar server atau lokasi fisik yang berbeda. Yang ketiga, manajemen identitas, mengelola identitas pengguna dan perangkat dengan tepat di seluruh sistem terdistribusi, termasuk autentikasi, otorisasi, dan manajemen hak akses. Yang keempat, kepatuhan dan regulasi, memastikan bahwa sistem terdistribusi tetap mematuhi peraturan keamanan dan privasi data yang berlaku, seperti GDPR atau HIPAA. Kelima, ketergantungan jaringan, di mana pada ketergantungan jaringan, risiko terkait ketergantungan pada jaringan untuk mentransfer data antar komponen, keamanan terdistribusi, serta kerentanan terhadap gangguan jaringan atau serangan DDoS atau DDoS attack. Yang keenam, kesulitan manajemen, menangani kompleksitas dalam mengelola dan dalam berbagai komponen keamanan terdistribusi, termasuk pemantauan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak. Selanjutnya yang ketujuh, keamanan kunci, mengelola dan melindungi kunci enkripsi yang digunakan dalam sistem terdistribusi, termasuk distribusi, rotasi, dan penyambatan yang aman. Dan yang terakhir itu yang ke-8, serangan terdistribusi, di mana risiko serangan cyber yang terdistribusi seperti serangan DDoS atau DDoS attack, atau serangan ransomware yang dapat mengancam sistem keamanan terdistribusi dari berbagai arah. Oke, baik, itu saja dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Remy Ginting dengan NIM 2215101059. Nah, di sini saya akan membahas studi kasus atau contoh implementasi. Nah, studi kasusnya adalah perusahaan e-commerce global.
Perusahaan ABC adalah perusahaan e-commerce global yang memiliki pelanggan dan infrastruktur IT di berbagai negara. Mereka memiliki pusat data utama di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Untuk menjaga keamanan transaksi pelanggan dan data pribadi, perusahaan tersebut menerapkan sistem keamanan terdistribusi yang komprehensif. Nah, karakteristik sistem keamanan terdistribusi yang diterapkan yaitu yang pertama enkripsi data, kemudian distribusi data, autentifikasi multifaktor, firewall dan instruction detection system atau IDS, kemudian manajemen akses. Nah, contoh kejadian. Pada suatu hari, sistem IDS di pusat data Eropa mendeteksi serangan DDoS yang besar terhadap infrastruktur perusahaan. Sistem secara otomatis mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas yang mencurigakan, sambil memberikan notifikasi ke tim keamanan untuk investigasi lebih lanjut. Sementara itu, lalu lintas penggunaan yang sah dialihkan ke pusat data lainnya untuk memastikan ketersediaan platform e-commerce tanpa gangguan. Nah, kesimpulannya, dengan menerapkan sistem keamanan terdistribusi dengan berbagai lapisan perlindungan, perusahaan ABC dapat menjaga keamanan data dan infrastruktur mereka, serta memastikan ketersediaan layanan e-commerce global mereka bahkan saat menghadapi serangan cyber yang besar. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, untuk mengakhiri presentasi saya, mari kita tinjau kembali poin-poin utama yang telah kita bahas. Sistem keamanan terdistribusi adalah langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketersediaan data di era digital ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.